Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 masih bisa membuat video tentang penggunaan aplikasi. Nah, sebelumnya yang kami hormati Ibu Nurmitasari, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar komputasi, dan teman-teman semester 5 Prodi Pendidikan Matematika yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang apa sih aplikasi Minitab dan sedikit untuk penggunaan serta menu-menu yang ada di dalamnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Minitab. Nah, baiklah teman-teman, setelah kita membuka aplikasi Minitab, akan muncul tampilan atau menu utama pada aplikasi ini. Oh ya teman, sekedar informasi bahwasanya kami menggunakan aplikasi Minitab versi 16. Nah, pada bagian menu utama ini, di bagian atas itu terdapat menu atau toolbar, di mana menu itu terdiri dari 11 bagian. Nah, untuk bagian bawah sendiri atau worksheet, nah itu bisa berupa tabel-tabel. Nah, untuk setiap menunya sendiri memiliki sub-sub menu yang lainnya, di mana sub menu itu berbeda dengan menu yang lainnya. Nah, untuk sub-sub bagian menunya nanti akan saya sebutkan satu-satu jika waktunya sampai cukup. Jika waktunya cukup ya. Nah, baiklah, teman-teman bisa memulai menyimak apa yang akan saya sampaikan. Nah, untuk yang pertama itu ada menu File, Edit, Data, Calc, Stat, Graph, Editor, Tools, Windows, Help, dan yang terakhir itu ada Asisten. Nah, untuk yang pertama itu adalah File. Nah, pada File itu ada beberapa sub menu, diantaranya itu ada New, Open Project, Save Project as, Project Description, Open Worksheet, Save Current Worksheet, Save Current Worksheet as, Worksheet Description, dan Close Worksheet. Nah, selain itu ada juga Query Database, Open Graph, Other File, dan Save Session Windows as. Nah, di bagian file ini kita juga bisa menggunakan menu Print Session Windows atau kita bisa menggunakan Ctrl P. Nah, untuk yang selanjutnya itu juga ada Print Setup, dan yang terakhir itu kita bisa menggunakan Exit atau kembali. Nah, kita bisa menggunakan sub-sub menu itu. Oh ya, sekedar informasi, kita juga bisa menggunakan menu submenu New itu bisa menggunakan Ctrl N. Untuk menu yang kedua itu ada Edit. Nah, pada submenunya itu ada yang pertama Cannot Undo atau Ctrl Z, Cannot Redo atau Ctrl Y, kemudian ada Clear, Delete, Copy, Cut, Paste link, Worksheet link, Select all, Edit last dialog, dan Command Line Editor. Untuk menu data itu ada Subset Worksheet, Split Worksheet, Merge Worksheet, Copy, Unstack Column, Stack, Transpose Column, Start atau Sort, Rank, Delete Row, Erase Variable, Code, Change Data Type, Extract from Date atau Time, kemudian ada Concatenate, dan yang terakhir itu ada Display Data.
Dan untuk submenu itu juga masih ada submenu lagi di dalamnya. Jadi kita ketika membuka lembar itu, maka kita akan lebih tahu dan paham dengan sendirinya. Seperti pada submenu kopi, nanti di dalam submenu kopi masih ada submenu lagi. Yang selanjutnya ada menu calc. Nah, menu calc ini merupakan kalkulator di mana itu terdiri dari kalkulator, kolom statistik, row statistik, standard size, matrik, kemudian random data, kemudian ada juga probability distribution dan lain sebagainya. Nanti bisa teman-teman cek sendiri. Kemudian ada menu stat. Pada menu stat terdapat submenu lagi, diantaranya basic statistik, regresi, ANOVA, DOE, control cards, quality tools, reliability, time series, table, power and sample size. Kemudian pada graph itu ada start plot, matrix plot, marginal plot, histogram, dot plot, stem and leaf, probability plot, empirical CDF, probability distribution plot, box plot, interval plot, individual value plot, line plot, bar chart, pie chart, time series plot, area graph, contour plot, 3D starter plot, dan 3D surface plot. Nah, pada menu ini itu digunakan untuk bagaimana sih graf yang akan kita buat. Nah, semuanya ada di sini pilihannya. Nah, untuk menu yang selanjutnya itu nanti kita dihadapkan dengan menu editor. Menu selanjutnya yaitu editor, di mana di sini terdapat beberapa submenu yaitu next command, previous command, enable commands, output editable, find, replace, and apply font. Kita juga bisa menggunakan formula lain seperti F2, alternatif F2, Ctrl F, dan juga Ctrl H untuk replace. Nah, ini nanti untuk apply font itu ada menu lagi seperti apply title font, apply common font, dan apply font untuk alternatif 1. Selanjutnya ada menu tools di mana terdapat Microsoft Calculator, Notepad, Windows Explorer, Toolbar, Status Bar, Customize, Option, Manage Profile, dan File Security. Untuk menu window itu ada beberapa sub, diantaranya Minimize, terus ada juga Refresh, dan lain sebagainya. Selanjutnya Help. Ada beberapa menu seperti tutorial, glossary, listening, about Minitab, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada menu asisten. Nah, menu ini ada control card, terus regresi, hipotesis, tes, graphical analysis, capability analysis, dan lain sebagainya. Setelah pengenalan menu, maka kita akan mencoba menggunakan aplikasi Minitab ini untuk contoh yang sederhana. Nah, buat teman-teman, yuk simak lagi tutorialnya supaya lebih paham. Silakan. Untuk contoh bisa kita masukkan yaitu nilai penjualan, biaya produksi, di mana C1 yaitu nilai penjualan dan C2 yaitu biaya produksi. Kemudian kita masukkan nilainya atau angkanya. Kita masukkan angkanya pada C1 yaitu nilai penjumlahan. Kemudian kita masukkan pada C2 yaitu biaya produksi.
Nah, kemudian setelah kita masukkan nilai-nilai pada C1 dan C2, di mana C1 yaitu nilai penjualan dan C2 yaitu biaya produksi. Nah, kemudian kita klik start, pilih regression, kemudian regression. Nah, kemudian pada kolom respon kita masukkan nilai C1 yaitu nilai penjualan dengan klik 2 pada C1 dan klik 2 pada C2 biaya produksi, kita masukkan ke prediktor. Lalu klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya, yaitu seperti pada tampilan, di mana P value-nya yaitu 0,004. Baiklah, demikian tadi sekedar pengenalan dan tutorial singkat tentang aplikasi Minitab dari kelompok 4. Kami sadar masih terdapat banyak kekurangan dalam video ini, terutama dalam menampilkan tutorialnya. Oleh karena itu, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menyaksikan video dari awal sampai akhir. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.